Siapa nih di antara teman-teman yang ingin bisa berhemat tapi tanpa sengsara dan tidak harus melakukan hal yang bisa bikin kita minder? Ada banyak kok caranya. Mari kita bahas sebagian tipsnya supaya kalian bisa berhemat tapi gak malu-maluin. Tips yang pertama adalah bayar tagihan tepat waktu dan hindari denda. Coba teman-teman perhatikan lagi kebiasaan kalian dalam membayar tagihan bulanan. Misalnya aja listrik, air, internet, atau cicilan. Keterlambatan membayar seringkali akan dikenakan denda. Dan denda ini adalah pengeluaran yang sebenarnya bisa banget kalian hindari. Uang denda ini kelihatannya kecil, tapi kalau diakumulasi selama 1 tahun, itu bisa jadi lumayan banget dan merupakan pengeluaran yang sia-sia. Makanya, kalau kalian bisa bayar tagihan tepat waktu, ini adalah langkah hemat yang sangat mudah karena hanya butuh kedisiplinan dan tentunya juga punya uang ya. Untuk menghindari denda, kalian bisa memanfaatkan fitur auto debit dari bank atau membuat pengingat di kalender kalian. Dengan membayar tepat waktu, bukan cuma kalian terhindar dari denda, tapi riwayat pembayaran kalian juga akan terlihat lebih baik, terutama kalau berkaitan dengan cicilan atau pinjaman. Intinya adalah bersifat proaktif dan jangan menunda urusan administrasi pembayaran hutang. Tips yang kedua adalah memasak dan membawa bekal sendiri. Salah satu lubang terbesar di dompet kita itu biasanya adalah makan di luar. Coba bayangkan aja kalau kalian sekali makan di luar itu habis katakanlah 25.000. Dalam sebulan katakanlah kalian ke kantor 20 hari. Maka itu totalnya sudah 500.000 loh. Padahal dengan uang yang sama, kalian bisa membeli bahan makanan yang cukup untuk makanan seminggu lebih di rumah. Membawa bekal bukan lagi hal yang memalukan kok zaman sekarang, malah udah menjadi tren hidup sehat dan dianggap cool gitu. Memasak juga tidak harus selalu ribet dan butuh bahan yang mahal. Kalian bisa membuat menu yang sederhana yang gampang dibuat, misalnya nasi goreng, tumisan sayuran, ataupun pasta. Selain lebih hemat, makanan buatan sendiri itu lebih terjamin kebersihannya dan kalian juga bisa mengatur sendiri porsi serta gizinya. Kalau kalian masih mau gaul, ya katakanlah kurangilah. Dari 5 hari kerja, misalnya katakanlah kalian membawa bekal sendiri 3 hari, yang 2 hari gaul lah makan bersama dengan teman-teman. Bisa seperti itu. Tips yang ketiga adalah buat daftar belanja sebelum pergi ke toko. Kalau kalian misalnya pergi ke supermarket tanpa rencana, biasanya kalian akan pulang dengan membawa barang-barang yang sebetulnya tidak kalian butuhkan. Problem ini biasanya disebut impulse buying. Dan ini memang sengaja karena toko-toko itu sengaja menata barang-barangnya supaya kalian tergoda untuk belanja banyak. Makanya sebelum ke toko, coba didaftar dulu kalian sebetulnya mau beli apa. Fokus pada barang-barang yang hanya ada di daftar kalian dan hindari godaan-godaan dengan berkunjung ke toko-toko atau bagian-bagian yang sebetulnya kalian gak ada keperluan untuk ada di sana. Jangan kebanyakan window shopping. Ini bukan hanya sekedar hemat, tapi juga soal mendisiplinkan diri dalam berbelanja. Kalau kalian sudah terbiasa, maka kegiatan belanja akan terasa lebih cepat dan efisien. Kemudian tips yang selanjutnya adalah membawa botol minuman atau kopi sendiri. Kebiasaan membeli air minum kemasan botol atau beli kopi di luar itu ternyata bisa menguras kantong kita tanpa kita sadari. Misalnya aja, 1 botol air mineral itu katakanlah 5.000. Sementara 1 gelas kopi harian katakanlah 25.000. Total 30.000 sehari atau 600.000 sebulan. Belum lagi kalau belinya berkali-kali dalam 1 hari. Angka ini lumayan besar loh. Padahal kalian bisa mendapatkannya secara gratis atau bisa jauh lebih murah kalau bawa dari rumah. Atau misalnya ya minum aja yang ada di kantor. Zaman sekarang membawa botol minum dan tumbler sendiri sudah menjadi bagian dari gaya hidup yang ramah lingkungan. Jadi nggak perlu malu lagi. Di banyak tempat, kalian bahkan bisa mengisi air minum secara gratis. Kalian juga bisa menyiapkan kopi atau teh favorit kalian di rumah sebelum berangkat. Rasanya nggak jauh beda, tapi harganya jauh banget. Tips yang selanjutnya adalah manfaatkan transportasi umum atau berbagi tumpangan. Kalau kalian tinggal di kota dengan akses transportasi umum yang memadai, coba gunakan secara rutin. Biaya bensin, parkir, dan perawatan kendaraan pribadi itu jauh lebih besar daripada biaya naik bus atau kereta, apalagi kalau macet. Selain lebih hemat, kalian juga bisa memanfaatkan waktu di perjalanan untuk membaca buku atau sekedar mendengarkan podcast. Kalau memang kalian harus menggunakan mobil, coba ajak teman-teman sekantor atau tetangga yang searah untuk berbagi tumpangan. Kalian bisa bergantian menggunakan mobil sehingga biaya bensin, tol, dan juga biaya parkir
bisa dibagi rata. Ini adalah cara yang cerdas untuk mengurangi pengeluaran dan juga mengurangi kemacetan. Tips yang keenam adalah berburu barang bekas berkualitas. Berbelanja barang bekas atau pre-love ini sekarang udah wajar banget dan bahkan dianggap sebagai pilihan yang cerdas, terutama untuk barang-barang tertentu. Daripada beli baju bermerek yang harganya mahal banget, coba cari di toko second yang kualitasnya masih baik. Seringkali kita bisa menemukan pakaian, buku, atau perabotan rumah tangga yang kondisinya masih sangat bagus dengan harga yang jauh lebih murah. Intinya, kita perlu mengubah pola pikir. Barang bekas tidak sama dengan barang sampah. Kalian hanya perlu lebih teliti saat memilihnya. Hemat di sini artinya cerdas dalam mengalokasikan uang. Dengan membeli barang bekas, kalian tidak hanya menghemat, tapi juga mendukung konsep daur ulang dan mengurangi sampah. Tips yang ketujuh adalah terapkan hari tanpa pengeluaran. Coba tantang diri kalian sendiri untuk punya 1 atau 2 hari dalam seminggu di mana kalian tidak boleh mengeluarkan uang sepeser pun kecuali untuk hal yang benar-benar wajib, misalnya untuk transportasi ya. Ini bukan berarti kalian gak boleh makan, tapi kalian harus menggunakan semua yang sudah ada di rumah, mulai dari bahan makanan sampai alat untuk menghibur diri sendiri. Hari tanpa pengeluaran ini bisa melatih kita untuk lebih kreatif dan mengurangi kebiasaan jajan atau belanja yang tidak penting. Kalian bisa menghabiskan hari itu misalnya dengan berolahraga, atau membersihkan rumah, atau membaca buku, dan sebagainya. Dengan begini, kalian coba lihat deh berapa banyak uang yang bisa kalian hemat hanya dalam waktu 1 atau 2 bulan. Kemudian tips yang ke-8 adalah hemat energi di rumah. Menghemat listrik, air, atau gas di rumah itu sebetulnya nggak susah, tapi dampaknya ketagihan bulanan bisa sangat signifikan. Mulailah dengan mencabut semua alat elektronik dari stop kontak kalau sudah tidak dipakai lagi, karena alat-alat itu akan tetap menyedot listrik meskipun tidak dinyalakan. Ganti lampu lama kalian dengan lampu LED yang lebih hemat energi. Saat menggunakan air, pakai aja seperlunya dan segera perbaiki kalau ada keran yang bocor. Kebocoran kecil ini bisa membuang ribuan liter air dalam sebulan, yang artinya tagihan air kalian akan membengkak. Tindakan ini juga keren karena menunjukkan bahwa kalian peduli lingkungan. Kemudian tips yang ke-9 adalah manfaatkan diskon dan cashback secara cerdas. Hemat itu bukan berarti kalian gak boleh belanja atau bersenang-senang, tapi kalian harus pintar-pintar mencari peluang diskon. Sebelum membeli sesuatu yang harganya cukup mahal, coba luangkan waktu sebentar untuk mencari kupon diskon, kode promo, atau mencari penawaran cashback yang tersedia. Banyak aplikasi dompet digital atau e-commerce yang secara rutin memberikan promo yang menarik. Tapi perlu diingat, jangan sampai kalian beli barang hanya karena sedang diskon. Pastikan barang yang kalian beli itu memang barang yang kalian butuhkan. Diskon harusnya menjadi bonus untuk barang yang sudah masuk ke daftar belanja kalian, tapi bukan pemicu untuk belanja yang tidak perlu. Kemudian tips yang ke-10 adalah nikmati hiburan gratis di sekitar kalian. Hiburan tidak harus selalu mahal. Banyak tempat dan kegiatan di kota kita yang menawarkan hiburan secara gratis. Kalian bisa ke taman atau ke museum yang misalnya gratis, atau ke perpustakaan umum yang menyediakan koleksi buku. Mengunjungi tempat-tempat seperti ini juga bisa menjadi jalan-jalan yang asik loh. Selain tempat fisik, kalian juga bisa memanfaatkan konten digital gratis seperti e-book gratis, podcast yang edukatif, atau video tutorial di internet untuk belajar keterampilan baru. Kalian tidak perlu khawatir terlihat miskin, karena menikmati alam dan menimba ilmu justru sangat berkelas dan keren banget. Ini adalah cara yang bisa membebaskan kalian dari keharusan menghabiskan uang hanya untuk menghabiskan waktu. Sekian dulu episode kali ini, dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.